Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Frela Jusifia Maletu, mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini tujuan saya untuk membuat video ini adalah membahas sedikit mengenai apa itu GCS dan nilai-nilai yang ada di GCS dan juga apa itu yang dimaksud dengan triase. Nah, di sini yang pertama itu mengenai apa itu GCS. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera pada otak. Nah, dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale atau GCS adalah sebagai standar untuk mengukur respon dan status neurologis pada pasien. Ada 3 komponen GCS atau Glasgow Coma Scale. Yang pertama itu ada respon mata. Nilai 4 dapat membuka mata secara spontan. Nilai 3 dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal. Nilai 2 membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan, nyeri atau paksaan. Dan nilai 1 tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Dan respon yang kedua itu ada respon verbal. Nilai 5 oriented atau pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4 confused atau pasien bingung atau disorientasi, tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu. Bahkan kadang tak mengenali identitas diri sendiri. Namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3 words atau pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi pertanyaan. Nilai 2 sound. Pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Dan nilai 1 no respond atau pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Dan respon yang ketiga adalah respon motorik. Nilai 6 obeys command atau pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5 move to localize pain. Pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4 flexion or withdraw from painful stimuli. Terjadi infeksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3 abnormal flexion atau pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Dan nilai kedua abnormal extension. Pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Dan nilai 1 yang terakhir adalah no respond. Pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Ada beberapa interpretasi GCS. Yang pertama 14-15 yaitu kompos mentis, 12-13 apatis, 10-11 delirium, 7-9 somnolen, 4-6 stupor, dan 3 yang terakhir adalah 3 yaitu koma. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang triase. Nah, apa itu triase? Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis, terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau di IGD. Nah, berdasarkan tingkat keparahan kondisinya, kategori triase IGD dibagi menjadi 4 kategori warna dalam sistem triase IGD, dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikutnya ini adalah penjelasan mengenai keempat kategori warna.
dalam triase. Yang pertama yaitu kategori warna merah. Nah, pasien dengan kategori warna merah ini adalah pasien yang diprioritaskan atau pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat atau luka bakar tingkat 3. Nah, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu di area resusitasi. Dan kategori yang kedua yaitu warna kuning. Pasien dengan kategori warna kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Nah, penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan secara area khusus tindakan. Nah, yang ketiga itu ada kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau pada umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau ini biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Dan yang keempat adalah kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Sekian pembahasan mengenai GCS dan juga penjelasan-penjelasan mengenai triase. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan boleh menjadi pelajaran bagi kita semua, dan untuk teman-teman juga yang sudah menonton video ini, mari kita belajar bersama mengenai kesehatan-kesehatan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Shalom.